Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Habis kesabaran. Setelah mengobrak-abrik kediaman Yamada, tetapi Kaisar tidak mendapatkan keterangan tentang keberadaan Delia saat ini. Kaisar benar-benar kehilangan kesabarannya. Kaisar memerintahkan anak buahnya untuk menghajar habis para pengawal yang ada di rumah kediaman Yamada. Emosi sudah menggelapkan perasaannya saat ini. Sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Sudah, ayo kita tinggalkan rumah orang ini, biar kita cari keberadaan istriku di tempat lain. Ucap Kaisar pada akhirnya memberikan perintah kepada anak buahnya. Kaisar benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk melihat kemesraan ayahnya bersama istrinya tersebut. Ada rasa cemburu di hatinya melihat sang ayah yang begitu cinta dan juga melindungi istrinya tersebut. Dahulu ayahnya meninggalkan ibunya begitu saja demi perempuan itu. Sebenarnya hatinya ingin sekali menghajar mereka berdua. Tetapi hati nuraninya mengatakan untuk tidak pernah melakukan hal tersebut. Bagaimanapun mereka masih termasuk keluarganya saat ini. Diakui atau tidak, Dara tidak akan pernah berbohong. Setelah melampiaskan semua kemarahan yang ada di dalam hatinya, Kaisar pun kemudian pergi, meninggalkan kediaman Yamada dan menelusuri jalanan Tokyo untuk menemukan sang istri. Kaisar bahkan mengarahkan semua tim IT di perusahaannya yang ada di Jepang untuk bisa menghack semua CCTV yang berada di kota tersebut. Semua tim IT pun bergerak memenuhi perintah sang pimpinan untuk mendapatkan keberadaan nyonya besar mereka yang telah menghilang selama beberapa bulan terakhir. Kaisar benar-benar sudah hilang kesabaran untuk bisa menemukan sang istri yang tadi sudah benar-benar berada di depan matanya. Namun lolos karena kecerobohan dirinya yang terlalu lelet. Aku pasti akan menemukan kamu sayang, ucap Kaisar dengan suara lemah, kelelahan yang sangat tampak di wajah tampannya. Tuan, tampaknya nyonya besar dibawa ke rumah sakit milik keluarga Yamada. Di sana, lihatlah di parkiran ini, terlihat mobil milik Takeshi Yamada. Bukankah tadi Tuan mengatakan bahwa istri Tuan dibawa lari oleh Takeshi Yamada? Ucap salah seorang karyawan Kaisar. Kaisar memperhatikan CCTV yang ditujukan oleh karyawannya tersebut, di mana sebuah mobil sedang terparkir di sana. Kemudian terlihat seorang laki-laki yang berlari masuk ke dalam mobil tersebut secara terburu-buru. Diperhatikan terus oleh Kaisar wajah pria tersebut yang memang dia kenali adalah Takeshi Yamada, adik tirinya dari perempuan yang telah membawa kabur ayahnya dari ibunya ketika dirinya masih kecil. Seketika Kaisar mengepalkan kedua tangannya sampai buku-buku jarinya terlihat memutih. Saking geramnya dia mengetahui fakta bahwa Delia selama ini berada di tangan keluarga itu. Mengetahui fakta bahwa istrinya melarikan diri darinya dan lebih memilih pergi bersama Takeshi. Cepat, gerakan semua anak buah kita untuk mengobrak-abrik rumah sakit tersebut sampai kalian semua dapat menemukan keberadaan istriku. Perintah Kaisar. Kaisar sendiri langsung mempersiapkan mobilnya dan segera pergi ke rumah sakit yang ada di dalam CCTV tersebut. Dia langsung pergi begitu saja tanpa menunggu sopirnya yang sedang pergi ke toilet. Kaisar sudah tidak sabar lagi untuk bisa bertemu dengan istrinya setelah beberapa saat lamanya mereka berpisah karena kesalahpahaman Delia terhadap Sofia dan Kaisar. Aku pasti bisa membawa kamu pulang kembali ke rumah kita, pasti sayangku, ucap Kaisar seperti kehilangan akalnya. Hatinya cemburu buta melihat Delia yang lebih memilih untuk pergi bersama Takeshi dan melarikan diri ketika melihat dirinya. Hati Kaisar benar-benar sakit saat ini. Tidak henti-hentinya Kaisar terus menggeram dan menggerutu mengutuk perbuatan Takeshi yang berani sekali membawa lari istrinya. Mengutuk perbuatan ayah kandungnya yang telah berani menyembunyikan istrinya begitu lama. Aku pasti tidak akan pernah memaafkan kamu, ucap Kaisar menggeram marah. Sementara itu Takeshi yang mendengarkan kabar bahwa rumahnya diobrak-abrik oleh Kaisar langsung berlari ke kediaman Yamada. Begitu Kaisar sampai di rumah sakit, Kaisar langsung mencari keberadaan Delia di semua ruangan.
Semua ruangan disisir oleh Kaisar, seperti orang gila. Tapi ternyata Takeshi telah menyembunyikan Delia lagi, sehingga Kaisar tidak bisa menemukan keberadaan Delia saat ini. Kaisar benar-benar marah sekali hatinya karena Takeshi telah berhasil membawa pergi istrinya lagi, entah kemana. Kaisar mengamuk, menghancurkan setiap ruangan yang dia datangi seperti orang gila. Anak buahnya, Kaisar yang datang bersamanya berusaha untuk menenangkan Kaisar agar jangan membuat kegaduhan di rumah sakit. Bagaimanapun rumah sakit adalah tempat orang-orang sakit yang sedang dirawat. Jangan sampai nanti akan menimbulkan masalah ke depannya bersama pihak yang berwajib. Tuan, tenanglah Tuan, tenanglah, jangan membuat keributan di sini. Tuan, tolonglah, tenanglah sebentar, kita bisa mencari nyonya besar di tempat lain. Tuan, tolong, dengarkan saya. Ini adalah rumah sakit. Jangan Tuan menghancurkan reputasi Tuan dengan berperilaku seperti ini. Ayo Tuan, ikuti saya. Kita cari dulu nyonya besar di tempat lain. Kepala pengawal tersebut langsung menarik tangan Kaisar untuk segera meninggalkan rumah sakit. Karena orang-orang mulai banyak yang berdatangan dan menyaksikan kegilaan yang dilakukan oleh Kaisar saat ini. Bahkan ada stasiun televisi yang berani merekam kegilaan tersebut. Kato, rebut rekaman yang diambil tadi, cepat. Jangan sampai ada stasiun televisi yang merekam apa yang dilakukan oleh tuan kita saat ini. Perintah kepala pengawal yang saat ini sudah berada di mobil bersama Kaisar, yang sudah mulai tenang. Sabarlah Tuan, jangan terbawa emosi. Tuan jangan menggunakan emosi dalam menyikapi masalah ini. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu malah akan semakin merunyamkan keadaan. Kita harus sabar dan pelan-pelan untuk mencari nyonya. Nasihatnya. Kau pikir kau siapa sehingga kau berani menasihati aku, tuanmu? Hah? Lancang kau. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Teriak Kaisar hilang kendali. Maafkan saya, Tuan, kalau saya dinilai lancang. Saya hanya tidak ingin Tuan sampai mengalami kerugian karena perbuatan ceroboh semacam ini. Itu akan merusak citra Tuan sebagai pemimpin sebuah perusahaan besar. Ingatlah, Tuan, Tuan membangun itu semua dengan susah payah. Jangan hancurkan seketika dengan emosi sesaat saat ini. Ucapnya lagi dengan gemetar. Kaisar tampak terdiam memikirkan apa yang dikatakan oleh kepala pengawalnya itu. Untuk sesaat, Kaisar menarik nafasnya dalam-dalam, lalu meraup wajahnya dengan kedua tangannya. Kaisar tampak sangat frustasi menghadapi permasalahannya saat ini. Tenangkan dirimu, Tuan. Saya berjanji, saya pasti akan membawa nyonya ke sisi Anda. Anda harus tenang, Tuan. Pikirkan sebuah strategi untuk membuat nyonya kembali kepada Anda dengan kesadarannya sendiri. Ucapnya lagi. Strategi apa yang bisa aku lakukan untuk membuat istriku kembali padaku? Aku sudah hilang akal. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi saat ini. Ucap Kaisar sedih. Hatinya pilu ketika menyadari istrinya pergi lagi dari sisinya, tepat di depan matanya. Delia sebenarnya masih berada di dalam rumah sakit tersebut, tetapi Takeshi menyembunyikan Delia di sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan staf dokter yang bertugas menangani Delia saat ini. Pantas saja ketika Kaisar menggeledah rumah sakit tersebut bersama anak buahnya, Kaisar tidak bisa menemukan keberadaan Delia saat itu. Bagaimana sekarang perasaanmu? Apakah sudah lebih baik? Selamat ya, karena kamu sudah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Ucap Takeshi siang itu. Takeshi kembali ke rumah sakit setelah melihat keadaan rumah ayahnya dihancurkan oleh Kaisar, yang mengamuk ketika mencari Delia di rumahnya. Terima kasih Takeshi, karena kamu selalu menolongku dan membantuku agar bisa lepas dari Kaisar. Sungguh, aku tidak ingin lagi bertemu dengan dia. Biarkanlah dia bahagia bersama kekasihnya. Aku tidak ingin menjadi pengganggu di antara hubungan mereka. Biarlah putraku menjadi anakku saja. Aku akan berusaha untuk membuat anakku bisa hidup layak dan dihargai oleh masyarakat. Walaupun tanpa kehadiran seorang ayah di sisinya, ucap Delia dengan sendu. Tampak kesedihan yang begitu dalam di hati Delia, dan Takeshi bisa merasakan hal tersebut. Tenanglah Delia, ada aku yang akan selalu setia di sampingmu. Aku akan selalu membantumu dan menjadi ayah angkat dari putramu. Oh iya, siapa nama yang akan kau berikan kepada putramu? Tanya Takeshi begitu bersemangat melihat keponakannya kini telah lahir. Deka,
Aku ingin memberikan namanya Deka, ucap Delia dengan bercucuran air mata. Mengingat nama tersebut, membuat hati Delia seketika mengingat momen bahagianya bersama Kaisar pada malam itu. Tetapi nama itu memang sangat cocok untuk putranya, karena putranya adalah bukti cintanya bersama Kaisar. Karena keinginan Kaisar memiliki keturunan yang telah mempertemukan dan menyatukan hatinya bersama Kaisar, laki-laki yang sangat dia cintai. Apakah kau setuju kalau aku menambahkan nama keluargaku di belakang nama anakmu? Aku akan sangat bahagia sekali kalau bisa menjadi ayah angkatnya. Ucap Takeshi sangat senang sekali. Ya, kehadiran seorang bayi terkadang selalu memberikan rasa bahagia dan syukur di dalam hati setiap orang yang melihatnya. Kelucuan dan kemurnian seorang bayi telah menyentuh hati seorang Takeshi. Sekarang, Takeshi lebih senang bermain dengan Deka daripada bermain dengan para perempuan-perempuan koleksinya di klub malam. Yamada, tampaknya bagus juga. Deka Yamada, itu namamu tampan, ucap Takeshi dengan senyuman yang terus terbit di bibirnya. Delia, apakah aku boleh membuka sebuah rahasia kepadamu? Rahasia antara aku, keluargaku, dan juga suamimu, ucap Takeshi dengan serius. Kini Takeshi meletakkan Deka di box bayi. Takeshi menatap Delia dengan serius, sehingga membuat Delia sudah merasa deg-degan dan merasa penasaran dengan apa yang akan diceritakan oleh Takeshi. Oh, ayolah Takeshi, kau membuat aku sangat gugup. Apa yang akan kau ceritakan padaku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku benar-benar ketakutan jadinya Takeshi, ucap Delia sambil memukul lengan Takeshi. Seketika Takeshi tertawa mendengar omelan Delia yang sudah mulai ceria lagi setelah proses melahirkan Deka yang secara normal berjalan dengan lancar. Sebenarnya aku dan Kaisar, suamimu adalah saudara tiri. Dahulu ibuku telah merebut ayahnya Kaisar dari ibunya kandungnya. Itulah yang menjadi penyebab Kaisar sangat membenci keluarga kami, ucap Takeshi. Ya Tuhan, jadi selama ini aku telah tinggal bersama orang yang telah menyakiti hati suamiku. Oh Tuhanku, apa ada lelucon macam ini? Sungguh lelucon yang gak lucu banget, lirih Delia dengan menggelengkan kepalanya. Takeshi tampak diam, tidak tertawa lagi. Ini bukan lelucon Delia, apa kau tahu kemarin Kaisar telah menghancurkan kediaman Yamada saat dia mencarimu. Kami membayar sangat mahal harga keberadaanmu bersama keluarga kami. Karena dengan keberadaanmu saat ini membuat Kaisar kini semakin membenci ayahku. Kaisar semakin dendam kepada keluargaku. Apa kau tahu itu? Ucap Takeshi dengan sendu. Ada perasaan sedih di dalam suara Takeshi. Delia bisa menangkap itu. Seketika Delia merasa bersalah karena tadi sudah tertawa ketika mendengarkan cerita yang dikatakan oleh Takeshi mengenai suaminya dan juga keluarganya. Maafkan saya Takeshi, saya benar-benar terkejut, merasa tidak percaya dengan apa yang kau katakan. Saya sudah berbuat salah, tolong kau maafkan saya ya. Saya janji, saya akan segera pergi dari kediaman Yamada, sehingga tidak akan mengganggu kalian lagi. Jadi, Kaisar akan berhenti untuk mengganggu keluarga kalian, ucap Delia. Apa yang kau katakan itu? Bagaimana mungkin aku akan tega membiarkan kamu hidup sendirian bersama dengan Deka di negeri asing ini? Aku dan ayahku pasti akan selalu mendukung kamu. Aku pasti akan melindungimu dan juga keponakanku. Kau harus percaya dan yakin kepadaku. Keluarga Yamada bukanlah keluarga yang lemah, yang mudah dihancurkan begitu saja oleh seorang kaisar. Kau tidak usah khawatir, ucap Takeshi berusaha meyakinkan Delia. Baiklah, aku akan berusaha untuk percaya kepadamu dan mempercayakan keselamatanku di tanganmu. Delia tertawa, sehingga membuat Takeshi malah salah tingkah. Wajah Takeshi sampai memerah gara-gara ditertawakan oleh Delia saat ini. Ya, saat ini Takeshi memang sedang malu dan salah tingkah. Takeshi merasa malu karena kediaman Yamada yang saat ini hancur total. Karena perbuatan Kaisar beserta anak buahnya yang mengamuk saat mencari Delia di kediaman mereka. Seluruh anak buah ayahnya sampai babak belur, dihajar oleh anak buah Kaisar pada malam itu. Keluarga Yamada memang harus menanggung kerugian yang sangat besar, gara-gara mereka melindungi seorang Delia di sisi mereka. Bersambung.